Hello everyone, my name is Bayu Putra Pratama with student ID number 2341192. I'm from the Management Student Program, Universitas Teknokrat Indonesia. Today, I'm going to explain about managing digital business infrastructure. Let's begin. Kalian tahu nggak sih apa itu infrastruktur bisnis digital? Nah, infrastruktur bisnis digital adalah seluruh sistem, teknologi, dan juga platform yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara digital. Ini termasuk tentang jaringan internet, kemudian perangkat keras, perangkat lunak, sistem penyimpanan data, dan juga layanan cloud. Nah, perusahaan seperti Gojek atau Tokopedia itu memiliki infrastruktur nih yang sangat kompleks. Mulai dari server untuk aplikasi, kemudian sistem pembayaran, hingga data pelanggan yang dikelola secara real time. Kemudian kita akan beralih ke digital technology use in business. Ada beberapa teknologi digital nih yang membangun infrastruktur bisnis. Antara lain, yang pertama ada cloud computing. Nah, ini adalah bagaimana cara penyimpanan data dan menjalankan aplikasi melalui internet. Kemudian yang kedua ada CRM atau Customer Relationship Management. Ya, yang namanya Customer Relationship itu adalah hubungan antar konsumen atau antara konsumen atau pelanggan. Ini bagaimana sih cara kita dapat mengelola hubungan dengan pelanggan kita. Kemudian ada e-commerce platform. Yang kita ketahui, e-commerce itu adalah tempat belanja yang familiar saat ini seperti Shopee, kemudian ada juga Tokopedia, dan juga ada Lazada. Kemudian ada data analyze, yaitu bagaimana sih cara kita bisa memahami nih apa sih yang diperlukan atau apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga kita dapat memenuhi perilaku konsumen tersebut. Kemudian yang terakhir ada collaboration tools, seperti kita menggunakan Zoom ataupun Microsoft Teams untuk melakukan rapat atau melakukan rapat di saat kita sedang berada di jarak jauh. Di sini juga ada beberapa contoh seperti Google Workspace, itu adalah digunakan untuk kolaborasi nih antara tim jarak jauh. Kemudian ada Salesforce, itu adalah digital, dipakai oleh banyak perusahaan untuk manajemen pelanggan. Jadi penggunaan-penggunaan dari digital teknologi ini sangat-sangat penting dan juga sangat dibutuhkan untuk mempermudah bagaimana sih proses berjalannya bisnis kita. Oke, di sini kita akan melanjutkan membahas tentang komponen of digital business infrastructure. Nah, untuk komponen utama dari infrastruktur digital itu meliputi ada 5 teman-teman. Yang pertama ada hardware. Hardware ini seperti apa sih? Hardware ini seperti kita menggunakan komputer, kemudian jaringan, router, dan juga server. Kalau software itu bagaimana ya? Software itu seperti aplikasi bisnisnya, kemudian keamanannya, dan juga sistem dalam operasinya. Yang ketiga itu ada data. Ya, data merupakan salah satu aset penting pada perusahaan untuk pengambilan keputusan. Kita dapat mengobservasi nih apa yang kekurangan dari kita, kemudian apa yang harus ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan. Itu melalui by data, teman-teman. Gak bisa kita asal-asalan dalam menentukan suatu peningkatan ataupun penetapan. Seperti itu, dalam bisnis kita. Kemudian yang keempat ada people. People itu adalah sumber daya manusia yang mengoperasikan sistemnya. Atau kalau bisa kita sebut sebagai orang manajemen itu adalah SDM-nya lah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada proses, itu bagaimana sih cara kerja yang mendukung digitalisasi. Nah, misalnya kita dicontohkan saja, ada contoh Bank BCA teman-teman. Bank BCA ini sistem keamanan transaksi digitalnya dikendalikan oleh server seperti hardware. Kemudian aplikasi BCA Mobile ya, teman-teman pasti pengguna setia BCA tahu nih yang namanya BCA Mobile. Itu merupakan salah satu aplikasi BCA, aplikasi softwarenya. Kemudian dijalankan oleh tim IT. Tim IT-nya ini siapa? Tim IT-nya ini adalah people. Seperti itu. Oke teman-teman, kita bakal lanjut lagi mengenai domain name selection atau pemilihan nama domain nih. Penting banget untuk identitas digital bisnis kita. Setiap ekstensi pasti punya
fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Di sini kita coba contohkan saja, itu ada 4. Nah, di sini ada 4 seperti .com. .com itu untuk perusahaan komersial teman-teman. Misalnya nih, salah satunya itu ada www.amazon.com gitu. Nah, itu penggunaan seperti perusahaan komersial. Kemudian kalau .org itu adalah untuk organisasi non-profit. Seperti contohnya www.greenspace.org. Kemudian kalau edu itu lebih ke lembaga pendidikan nih teman-teman. Lembaga pendidikan seperti www.harvard.edu. Kemudian ID, ini biasanya untuk berbagai jenis bisnis yang ada di Indonesia. Misalnya seperti www.tokopedia.id. Kemudian kita kasih contoh aja deh, di kampus kita itu ada Universitas Teknokrat Indonesia menggunakan domain teknokrat.ac.id. Itu menunjukkan identitas adanya akademik dan juga nasional. Cloud computing ini apa sih? Gitu. Teman-teman pasti penasaran kan? Nah, cloud computing adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan data melalui internet. Artinya, perusahaan tidak perlu nih untuk memilih server sendiri karena bisa menyewa dan menyediakan layanan. Kelebihannya apa? Kelebihan dari cloud computing sendiri adalah hemat biaya infrastruktur, mudah diakses dari mana saja, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama ada Google Drive. Google Drive ini untuk apa sih? Teman-teman pasti menggunakan Google Drive untuk menyimpan file-file yang sekiranya tidak bisa disimpan di dalam galeri. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Google Drive ini secara terus-menerus sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian ada Amazon Web Service atau AWS. Ini biasanya digunakan oleh Netflix nih untuk streaming filmnya. Kemudian ada Microsoft Office 365. Ini biasanya lebih ke untuk pekerjaan kantor online. Kemudian gitu. Tapi apa sih kekurangan dari cloud computing tersebut? Ada 3 juga nih teman-teman. Yang pertama, tergantung pada koneksi internetnya. Kemudian yang kedua, resiko keamanan datanya. Dan yang ketiga, ada ketergantungan nih pada penyimpanan layanannya, pada penyedia layanannya. Jadi, di balik kelebihannya, pasti juga ada kekurangannya. Oke teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang open source software. Nah, ini apa sih teman-teman kira-kira open source software ini? Ini merupakan perangkat lunak yang kodenya itu terbuka untuk digunakan, dimodifikasi dan juga dibagikan secara gratis. Kelebihannya apa? Gratis dan fleksibel pastinya. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, komunitas dukungannya besar. Dan kekurangannya apa ya? Kekurangannya tidak selalu ada dukungan resmi. Kemudian yang kedua ada potensi bug lebih tinggi. Dan juga yang ketiga butuh keahlian teknis untuk modifikasinya. Nah, kalau teman-teman mau tahu contohnya, di sini coba contohkan ada 2, ada Linux dan juga WordPress. Linux ini sebagai sistem operasi dari open source, sedangkan WordPress itu untuk membuat website tanpa biaya lisensi. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Nah, dalam menciptakan layanan digital, perusahaan biasanya menghadapi berbagai isu manajerial nih. Yang pertama apa? Yang pertama adanya keamanan data pelanggan. Nah, yang kedua, kualitas layanan online. Yang ketiga, memelihara sistem dan server. Dan yang keempat, pengalaman penggunaan atau user experience-nya. Contohnya apa ya? Contohnya nih, saat kita menggunakan aplikasi Shopee mengalami down. Nah, tim IT harus cepat nih untuk menstabilkan server agar pengguna tetap bisa belanja dan percaya nih dengan Shopee. Kemudian yang kedua ada lagi contohnya seperti Bank Mandiri. Bank Mandiri ini menjaga uptime layanan digital bankingnya agar transaksi nasabah tidak terganggu. Nah, jadi kita pun sebagai pengguna itu harus bisa melihat juga nih bahwasannya di saat adanya error ataupun down, kita harus bisa menyikapinya dengan baik agar tidak terjadinya kelalaian gitu. Kemudian tim IT juga harus gercep
atau harus cepat nih untuk menanganinya agar pengguna dari aplikasi tersebut tidak kecewa bahwasannya kenapa sih aplikasinya sering down gitu. Jadi kita harus perlu dievaluasi dan juga observasi kembali. Okay, that's all for me. Thank you for your watching and I hope you understand more about managing digital business infrastructure. See you next time.